Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memenuhi tugas untuk tes teknikal Odoo dari Fitra ini. Untuk yang pertama ini ada taks yang pertama adalah kebutuhan klien adalah membuat sebuah aplikasi Odoo yang di dalamnya berfungsi untuk melakukan registrasi material yang akan dijual. Oke, informasi yang harus dibutuhkan klien adalah material code, name, type. Oke, type-nya terdiri dari 3 pilihan, fabric, jeans, and cotton, by price, lalu related supplier, drop down nama supplier. Oke, seluruh informasi tersebut harus terisi dan untuk material by price tidak boleh nilainya lebih kecil dari 100. Oke, berarti minimal 100. Selain itu, klien juga harus dapat melihat seluruh material yang telah dibuat, oke, dan juga dapat memfilter berdasarkan material tipe, melakukan update terhadap suatu material, dan juga delete terhadap suatu material. Tugas saya di sini sebagai backend adalah membuat IRD dari kebutuhan klien tersebut, oke, model, controller, dan unit testing. Oke, baiklah. Sebelum saya mulai, mungkin sini saya akan menggunakan Odoo 16. Saya menggunakan Docker sebagai base Odoo-nya. Ini image-nya itu Docker Odoo 16 dengan setup yang normal. Di sini port 8069, config di bawaan, terus extra add-ons-nya nanti akan saya buat folder di sini yang mana akan menjadi modul tambahan nanti yang ya diperintahkan di sini akan saya buat. Lalu Postgres-nya 14 dan ya seperti itu. Sebelumnya saya jalankan dulu Docker compose untuk menjalankan Odoo-nya, sistem Odoo yang fresh, masih baru. Tuh, sudah selesai, seharusnya bisa diakses. Oke. Oke, sudah bisa. Data baru, saya coba isi dulu. Oke, Odoo. Ya. Oke. Ini bisa di sini, kayaknya bisa deh. Saya coba buat. Oke, sambil menunggu loadingnya, kita lihat tugas pertama saya adalah untuk membuat IRD. IRD yang mana direkomendasikan menggunakan Staryu ML. Oke, sini saya sudah menyiapkan Staryu ML-nya, kan pas masih kosong. Dan saya akan kita model. Saya akan coba membuat entity relational diagramnya secara sederhana untuk kebutuhan task pertama ini. Kalau saya lihat di sini itu akan terdapat dua model, dua table. Berarti yang pertama adalah materials dan yang kedua itu adalah supplier. Jadi yang mana material ini punya relasi dengan supplier. Oke, awal ini kayaknya tadi salah close. Saya import. Oke. Oke, di sini kita entity yang pertama itu adalah
Saya pakai penamaan Odoo aja langsung. Master materials. Yes. Oke. Di kolom pertama itu ID sudah jelas gitu ya. Walaupun nanti mungkin tidak akan ada eh, di model Odoo-nya tidak akan ada ID, tapi kita tambahkan aja. Selanjutnya kolom kedua itu apa ya tadi? Kode name tipe. Kode name tipe by price sama supplier. Name tipe apa ya tadi? Tipe by price kode name tipe by price supplier. Oke. Ini kita supplier ID. Untuk oke, cukup seperti ini. Terus kita bikin satu lagi di sini, master suppliers. Kita mungkin akan tambah 4 field mungkin. Oke, kolom 1, pertama kita mau ID, kedua itu nama, name, tiga mungkin address, atau kita kasih kode, ya sama. Kode, name, lalu address. Oke, untuk relasinya itu berarti adalah one to many, di mana kalau one to many ini ininya ke sini. Oke, yang ke sini. Oke, berarti dari material ini nanti akan hanya bisa punya satu supplier, tapi nanti satu supplier ini bisa menyuplai banyak material gitu. Karena di dalam Odoo sendiri itu tidak ada relasi one to one gitu. Adanya adalah one to many atau sebaliknya many to one atau bahkan many to many gitu. Untuk kali ini saya akan membuat ERD-nya seperti ini saja. Itu relasi antara material sama supplier, yang mana material memiliki supplier, satu supplier ID di sini, yang berrelasi dengan master supplier di sini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita coba login. Di Odoo 16. Nah, selanjutnya, sambil kita tunggu loadingnya, kita akan buat satu direktori dengan direktori custom module kita. Oke, di sini saya akan gunakan inisial saya, TRS, lalu nama modulnya. Mungkin materials, TRS materials. Ini untuk mudah nanti membedakan dan mencari modul yang akan saya buat. Oke, dalam Odoo ini ada
beberapa struktur, ada beberapa directory dan file yang harus ada di dalam sebuah modul gitu. Di antaranya itu ada init, lalu pada level yang sama itu ada manifest, lalu ada directory models, yang mana di dalamnya pun ada init juga, lalu nanti ada modelsnya, lalu ada views untuk tampilannya nanti, lalu ada security, oke. Nah, oke, seperti ini. Jadi minimal harus ada beberapa komponen ini, yang mana nanti dalam init ini kita akan import data dari model. Nah, di sini nanti di init yang dalam model juga akan mengimport model-model yang akan kita buat nanti ke depan. Tentunya kita close dulu semuanya. Kita lihat kembali lagi apakah sudah masuk. Oke, jadi seperti ini tampilannya untuk apps-nya, story, dan lain sebagainya. Lalu untuk settingannya juga seperti ini. Oke, karena kita adalah developer dan nanti kita butuh untuk mengupdate modul kita, jadi kita aktifkan dulu developer modulnya dengan cara URL kita tambahkan question mark, kita sama dengan 1. Oke, developer modul sudah aktif, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Karena di ERD tadi kita mendefinisikan dua, yaitu master materials dan supplier, berarti kita juga akan membuat dua model di sini. Yang pertama itu adalah materials, Python. Lalu yang kedua adalah suppliers. Oke, kita isi dulu. Oh, kita import saja dulu di sini. Oke, material, satu lagi suppliers. Oke, cukup, bisa kita tutup. Oh ya, sebelumnya dari ini manifest yang harus sekali kita isi, tidak bisa kita lewatkan. Di manifest ini berisi informasi tentang mulai dari nama modulnya, itu kan, deskripsi singkat mungkin, summary, dan lain sebagainya, termasuk author dari ini. Jadi, mungkin kita akan kasih nama master materials. Oke, lalu kita kasih summary, kita pakai triple quote. Ini deskripsi singkat, lalu di sini description, coba buat lagi. Oke, untuk ini mau kalian kosongkan juga tidak masalah, mau kalian isi selengkap mungkin itu lebih bagus juga. Untuk saya mungkin akan isi seperti ini aja, summary-nya itu untuk memanage sellable materials, dan description-nya itu manage sellable materials, data, include the price and supplier. Oke, selanjutnya saya akan isi bagian author dengan nama saya. Lalu website, biasanya ada website, tapi karena saya tidak punya website, jadi kita masuk kategori saja. Nah, kategorinya mungkin akan masuk sales service. Nah, mungkin saya akan masukkan ke inventory.
inventory version. Versionnya pun version pertama. Lalu ini ada depends. Ini adalah modul bawaan dari Odoo atau mungkin modul custom lainnya yang dibutuhkan agar modul yang kita buat, modul atau aplikasi yang kita buat ini bisa berjalan. Sini saya masukkan TRS Materials ini bergantung pada modul base dari Odoo. Lalu selanjutnya ini ada data, yang mana ini adalah data yang akan kita load sini itu dari security dan views. Security ini sendiri akan berisi dari hak akses ya, dari ya entah itu user standar atau mungkin user spesifik dari grupnya yang bisa mengakses modul ini. Dia akan kita kasih nama model.access.csv. Oke, selanjutnya kita akan punya dua views. Yang pertama itu materials.xml, lalu yang kedua itu adalah suppliers. Oke, dan yang terakhir kita definisikan bahwa ini adalah termasuk application. Agar apa? Agar nanti muncul saat terfilter apps seperti ini. Oke, mungkin di situ kita akan coba bikin dulu filenya walaupun kosong. Security, kita bikin file. Ini, oke. Views-nya juga akan kita buat. Materials XML dan suppliers.xml. Oke, bisa kita tutup lagi. Saya rasa seperti ini cukup. Dan saatnya kita coba cek. Biasanya harus kita restart. Kita coba restart dulu service Odoo-nya. Oke, sudah selesai. Coba refresh. Oke, kita update app list-nya karena kalau ini tidak dilakukan, custom module kita tidak akan muncul. Jadi ini langkah yang wajib untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kita cari di sini. Nah, udah ada. Deres atau di inventory. Kita bisa lihat inventory. Karena tadi kita udah masukkan kategorinya ke inventory. Jadi dia akan masuk ke sini. Oke, kalau kita activate sekarang mungkin akan error karena datanya belum lengkap. Makanya sekarang kita akan coba lengkapi. Oke, ini bisa close. Kita mulai dari modelnya dulu. Di sini sudah import. Oke. Untuk import API, fields, lalu models. Di sini selanjutnya from Odoo exceptions. Ini untuk handling errornya karena ada kondisi di mana uh, apa tadi by price-nya itu tidak boleh kurang dari 100. Oke, seperti itu. Kita definisikan kelasnya materials. Dari models, import model, kita kasih name. Nah, ini perlu diingatkan bahwa underscore di awal itu wajib, tidak boleh ditinggalkan.
kita kasih nama master materials. Oke. Selanjutnya kita kasih description kalau butuh. Ini opsional. Description. Master data. Oke, selanjutnya kita masuk ke field-fieldnya. Seperti yang tadi itu bakal ada kode, kita kasih char. Ini string itu adalah label yang mana nanti akan ditampilkan pada form. Entah itu tree view, atau form view, atau edit, atau view. Seperti itu, kita kasih material kode, lalu name, gitu. Name-nya sama. Oops. Lalu type-nya itu, karena di sini itu adalah drop down 3 pilihan, makanya kita tidak akan pakai char. Kita akan pakai selection. Dan di selection ini kita masukkan array. Itu. Oke. Dan dalam list ini pun ada list lagi. Tadi apa ya? Fabric, jeans, dan cotton. Oke. Fabric. Nah, di sini akan ada list di dalam list seperti ini. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ini lebih kepada kode yang nanti akan disimpan ke database-nya, sedangkan ini adalah label yang nanti akan ditampilkan di view. Seperti itu. Jadi kadang-kala kan ada misal fabric A atau fabric B gitu kan. Kalau kita simpan data sebagai ID di database itu agak kurang baik jika kita menggunakan spasi. Makanya kita gunakan huruf kecil juga antara lowercase atau uppercase keseluruhan. Dan kalau misalkan memang ada kasus seperti spasi seperti ini, kita bisa ganti dengan dash atau underscore. Gitu. Tapi untuk kali ini tidak, karena kategorinya pun hanya satu kata. Oke, selanjutnya jeans. Lalu yang terakhir adalah cotton. Material type. Oke, selanjutnya itu ada by price. Sama kita pakai field lagi, cuma integer. Lalu kita kasih string label itu material by price. Oke, yang terakhir itu supplier ID. Kita kasih fields juga, tapi kali ini kita gunakan field many to one karena ini adalah relasi. Oke, nanti akan saya beri nama master suppliers. Lalu kita kasih label juga adalah related supplier. Oke, kita lanjut ke model suppliersnya. Kita lakukan hal yang sama. Tadi kode name dan address. Oke, sisanya bisa kita hapus aja. Cukup seperti ini, dan ya, kita juga harus bikin validasi di sini terkait by price yang mana tidak boleh lebih kecil dari 100. Ini kita bisa pakai, definisikan dulu, cek minimum value. Oke, bisa. Ya, kita pakai API juga. By price. Tuh.
Oke, nice. Di sini kita tentukan minimal value-nya itu berapa. Tadi adalah 100. Minimal 100, lalu kita kasih validasi di sini. So, nah, sini kita periksa jika record by price itu lebih kecil dari minimum value, maka akan kita berikan error. Raise validation error, lalu kita kasih pesannya. The value must be greater than than value format min value. Oke, oke, saya rasa cukup untuk modelnya. Terus materialnya sudah oke, suppliersnya juga sudah. Kita akan lanjut pada views ya mungkin. Kita coba ke material views. Views material XML. Kita bungkus dulu keseluruhannya menggunakan tag audio. Lalu kita buat pertama tree atau list. Oke, selanjutnya mungkin akan kita view form materials, oke. Selanjutnya action. Kita butuh action. Master material. Lalu menu of course, karena ini adalah app application, jadi kita perlu parent menunya di sini. Kita kasih menu item, ID-nya itu parent materials. Oke, kita kasih name master materials. Kita kasih dia sebagai urutan pertama sequence. Oke. Selanjutnya itu ini menu di dalamnya gitu. Menu item sama kita kasih ID, ini penting sebagai referensi. Next kita kasih name-nya materials. Kita kasih sequence juga, kita kasih yang pertama di dalam master materials ini. Lalu kita kasih parent. Parent-nya itu harus sama dengan ini. ID ini. Oke, lalu action. Sekarang actionnya belum kita buat. Oke, pertama kita buat dulu dari list atau trick view-nya of master materials. Kita di sini pakai record. Untuk ini karena Odoo itu adalah aplikasi ERP open source gitu ya, yang karena kita bisa melakukan coding sedikit tapi bisa mendapatkan fitur yang banyak. Jadi aturan-aturan view ini adalah aturan standar yang mana menu item ini harus seperti ini, lalu untuk setiap view-view seperti list view, view form, action, dan lain sebagainya itu harus menggunakan record atau ada juga tag yang lain. Jadi ini adalah standar dari Odoo. Oke, di record ini kita nanti ada field
Oke, tapi sebelum lanjut kita kasih ID dulu. Referensi nanti dibutuhkan. Biasanya untuk ID record ini sendiri saya akan gunakan nama modelnya ditambah dengan tipe view-nya. Misalkan ini nama modelnya ada material, ini kan sini saya buat itu sebagai master materials. Berarti ini akan saya namakan master underscore materials underscore view. Nah, selanjutnya untuk model dari view tree ini kita pakai model bawaan Odoo yaitu VR UI view. Salah view. Oke. Di field ini itu ada 3 minimal. Oke. Yang pertama itu ada name. Yang kedua itu ada model. Name itu nama ini, nama selain ada ID ini, name juga nanti di beberapa kasus itu dibutuhkan. Yang terakhir itu arcs. Ini adalah bagian view-nya. Kita gunakan type-nya XML. Oke. Untuk name-nya ini biasanya saya menggunakan ID ini sendiri, ID dari course itu sendiri, hanya saja underscore-nya saya ganti menggunakan dot, menggunakan titik. Untuk modelnya ini adalah model yang akan kita pakai gitu. Nanti data yang ditampilkan itu akan diambil dari model yang mana gitu. Jadi ini akan saya masukkan master materials. Nah, sekarang kita coba buat view-nya. Karena ini tree view, kita gunakan tag tree. Lalu kita apa saja sih yang akan kita tampilkan di tree view gitu. Dan terakhir kita akan tampilkan semua field dari master materials ini yang kurang lebih ada 5 kolom. Ya. Pertama itu adalah kode, lalu name, lalu ada type, selanjutnya itu by price, dan yang terakhir adalah supplier ID. Oke, seperti ini cukup untuk this view-nya. Oke, selanjutnya adalah view form. View form ini, kalau ini adalah tampilan tabel awalnya, tampilan data table gitu ya, dalam bentuk tabel ditampilkan field-nya ada ini, kolom-kolomnya. Nah, kalau view form ini adalah masuk ke tampilan detail atau create atau bahkan edit, akan menggunakan ini. Kita bisa tambahkan di sini sama kita gunakan record juga. Record. Ini tinggal kita view form. Ini modenya tetap sama. Lalu sama seperti tadi, ada beberapa ini. Kurang lebih sama. Ininya. Master Materials View Form. Oke, modelnya tetap Master Materials. Nah, cuma untuk ininya kita ganti. Tree-nya kita ganti jadi form. Material. Oke, ini mungkin opsional, tapi karena ini simple, tapi nggak apa-apa, kita tambahin aja. Struktur dasar yang biasanya untuk nanti memvariasikan dari view form Odoo itu sendiri. Jadi ada sheet, di dalam sheet itu ada grup. Tapi walaupun kali ini katanya cukup simpel, hanya seperti ini, tapi nggak apa-apa, saya akan masukkan aja. Karena mungkin nanti ketika pengembangan akan bisa dikelompokkan. Cukup seperti ini aja, standar. Lalu selanjutnya adalah action. Nah, action ini trigger di mana nanti untuk menu ini ketika kita melakukan klik
pada menu item materials ini, actionnya dia akan masuk kemana gitu. Oke. Kurang lebih sama strukturnya, hanya ada beberapa perbedaan aja. Ini biasanya akan depannya akan saya tambah action, lalu ini kita jadi action master materials. Untuk modelnya itu dia pakai view tapi R action egg window seperti ini, IR action egg window. Nah, untuk build-nya itu sama, kita dapat name-nya lagi, cuma kalau ini name-nya agak bebas atau kita bisa samakan juga kayak gini. Nah, sebenarnya ini name-nya itu kita bebas, hanya saja karena mungkin bisa jadi bentrok dengan name bawaan dari Odoo, atau mungkin ketika sudah banyak custom add-ons yang ada, bisa jadi terjadi bentrok. Itu makanya kita buat seunik mungkin. Dan dengan format yang standar disarankan dari Odoo. Itu. Nah, cuma di sini selain name itu ada model. Ini namanya model. Lalu ini ada selanjutnya itu fill model. Nah, fill-nya itu tree dan form. Oh, oke. Next itu ini kita hapus. Ini opsional juga. Ini itu ketika datanya kosong nanti akan ada sesuatu yang tampil gitu. Jadi nggak cuma kosong aja. Jadi kita kasih tag P. Materials data. Tuh, ininya kita kasih space. Oke. Nah, seperti ini cukup. Lalu kita lakukan hal yang sama di pada views-nya suppliers. Oh, hampir lupa. Jangan lupa untuk definisikan di sini action. Oke. Sekarang kita masuk suppliers. Kita ubah ini. Materialsnya kita ganti menjadi suppliers. Suppliers. Nah, kurang lebih strukturnya sama. Cuma mungkin ini aja perbedaannya adalah sama kode name dan address. Ini pun juga sama kode name dan address. Supaya view form, view tree, actionnya action master suppliers, bla bla bla. Oke. Nah, untuk parent menu ini tidak perlu. Kita akan gunakan parent menu dari sini. Dari sini, jadi ini kita menu master suppliers, name supplier, sequence-nya 2. Action-nya sesuai dengan ini, oke. Nah, seperti itu. Untuk views-nya, saya cukup untuk views 2 ini. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah bagian uh, security ini. Karena kalau tanpa security ini, lalu kita install, instalasi mungkin akan berhasil, tapi menu tidak akan muncul di sini. Nah, menu tidak akan muncul di sini. Jadi kita perlu gunakan ini, setidaknya untuk user group base gitu. Yang ini kan kita sebelumnya kita di pen base ini. Jadi di base ini sendiri pun ada grupnya, grup usernya. Dan kita minimal daftarkan itu.
Jadi agar akun yang kita login ini bisa mengakses menu ini. Karena format CSV ini dipisahkan dengan koma. Pertama ada ID, terus selanjutnya name. Ini kolom ini sudah ditentukan dari Odoo-nya, sudah standarnya, jadi harus banget diikuti. Model ID, koma, group ID, lalu ada permission read, lalu ada permission write, selanjutnya itu permission create, selanjutnya adalah permission unlink. Nah, kita selanjutnya akan input sesuai urutan ini, ID, name, dan lain sebagainya. Karena kita di sini ada dua model, materials dan suppliers, yang mana itu berhubungan juga dengan view ininya. Jadi kita pun harus menambahkan dua-duanya. Gitu. Untuk ID-nya standarnya adalah seperti ini, akses underscore nama modelnya. Tapi kalau nama modelnya di model sini kita pakai dot, pakai titik sebagai pemisah. Di sini kita pakai underscore. Master materials, koma, selanjutnya ke name ya. Literally itu name yang sama dengan ID ini, hanya saja kita ganti underscore-nya jadi titik. Gitu. Oke, selanjutnya grup. Untuk grupnya ini bebas. Uh, enggak, masih, oh ini baru name, oh model sekarang. Sorry, sekarang ke bagian model. Modelnya itu standar seperti ini, kita model underscore nama modelnya, master materials. Oke, selanjutnya grupnya. Nah, grupnya ini kita isi base.group underscore user. Nah, terus untuk permission, 4 permission ini kita isi satu aja. Maksudnya angka 1 gitu. Itu artinya kita punya akses keseluruhannya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk master supplier. Akses master suppliers, name-nya adalah access.master.suppliers, modelnya itu model master suppliers, grupnya base group group user, lalu permission untuk read, write, create, dan handling-nya itu semua ada. Oke, seperti itu. Untuk bagian permission, bisa langsung kita coba. Secara modelnya sudah ada semua, initnya pun sudah diimport, security ada, views, init di sini juga sudah, manifest pun sudah kita isi. Oke, kita restart lagi panelnya. Kontainernya kita restart. Oke, sudah sukses dan kita activate. Kita refresh dulu ya, refresh. Untuk carinya ini kita bisa langsung ketik TRS aja seperti tadi. Ya langsung ini. Master materials kita activate. Kita tunggu sampai oke ada error. Errornya adalah select Windows model name materials data. Convert parse error. Sebenarnya ada tipe. Kita lihat tadi itu di mana ya? Di sekitaran sini. Mungkin kita bisa cari. Oh ini di materials. Oke. Yang error adalah key error self model ER action act window. Seharusnya oh oke, tipe ini seharusnya ada S di sini. Dan ini kita coba lagi. Kita restart lagi kontainernya karena saya pakai Docker sekali lagi. Oke, sudah kita oke saja, kita terima errornya lalu kita aktifkan kembali activate.
Oke, kita tinggal tunggu loading. Lalu tunggu hasilnya. Oke, ada error lagi. Kali ini adalah invalid view model. Oke, view model. Oh, jauh. Ini harusnya view model. Sekali. Kita restart lagi. Oke, kita oke, terus kita aktifkan lagi, lalu kita tunggu lagi. Oh, masih oke, sudah aktifkan, tinggal kita tunggu dan pengaktifan dan custom modul kita ini. Ya, coba kita refresh dulu web page-nya. Jadi transaksi kita terlalu cepat. Nah, oke, kita aktifkan sekarang. Tunggu, oke, ada error lagi. Kali ini apa? IR action. Ini action. Saya lupa. Sini pun sama. Karena tadi saya kopas, jadi salahnya pun sama. Dan ini di sini. Oke, seharusnya ini cukup. Coba restart lagi kontainernya. Oke, sekarang kita aktifkan loading, kita tunggu. Oke, seharusnya ini berhasil. Oke, loading. Dan kita masuk langsung kepada ini. Material. Karena ini action master materials. Oke, ini karena agak sesuatu, agak kurang enak. Berarti itu adalah di bagian action. Nah, berarti agar ini ternyata kondisinya berbeda dengan view. Action agar lebih enak dibacanya, kita ganti sebagai material saja di sini. Kalau view seharusnya tidak perlu restart kontainer sih. Kita tinggal update, balik lagi ke sini, kita cari modulnya, oke, upgrade. Kita tunggu loading. Nah, loading selesai, modul berhasil di-upgrade, dan seharusnya hasilnya akan langsung terlihat. Sini ya, materials gitu. Dan sini menu ada dua, materials, lalu suppliers. Nah, untuk bagian ini, create ini adalah create materials data itu jika no content. Harusnya ada smiley face ya. Tapi nggak ada, tapi itu nggak masalah, create suppliers data. Oke, sekarang kita coba, kita buat materialsnya itu eh, kodenya mungkin apa ya, eh, fabric, fabric, nah sekalian kita tes untuk validasi ininya. Ya, supaya karena belum ada, kita player fabric, kita create dan edit sekalian di sini. Eh, Untuk kode ini sebenarnya bebas, gitu ya. Jadi mungkin suatu waktu dibutuhkan, jadi kita biasakan untuk memberikan nama sama kode. Walaupun sebenarnya ada ID, cuma nanti di beberapa kasus seperti transaksi kode itu bisa jadi patokan itu. Addressnya mungkin Indonesia cukup. Event boss ada, kita save. Oke, validasi berjalan, the value must be greater than
100 dan 200. Oke. Ini agak kurang enak ya bahasanya. Sepertinya ini cukup. Oke. Harusnya kita restart ini bisa langsung take effect sih. Kalau itu material, kalau model maksudnya. Dari model. Kita coba save. Connecting, okay, connected. Okay, the value must be tipo. Ya, seperti itu, must be greater than 100. Jadi di sini kita isi aja 100. Lalu kita save. Nah, sudah. Kita back, data ada. Kita mulai cek satu persatu ya. Dari sini, oke. Ini sudah. Model juga sudah. Kalau controller ini mungkin tidak akan saya buat karena sebenarnya belum ada kebutuhan dalam controller. Unit testing juga belum. Oke, karena unit testing ini masih di luar jangkauan saya, jadi saya akan skip dulu untuk kali ini. Oke, jadi akan saya mau fokus di modeling dulu. Untuk material ini sudah informasi, oh tersebut harus terisi, oke, required. Kalau kita lihat ke sini, kita save langsung. Oke, ini mungkin jadi validasi. Data masih bisa di save. Oke, berarti masih harus ada ini ya. Kita bisa kasih di sini di material yang XML. Di sini di bagian view form. Require 1. Oke, udah cukup. Seperti ini. Di supplier pun sama, kita kasih kewajiban mereka untuk mengisi semua ini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita update modulnya. Lalu kita upgrade. Oke, tinggal kita tunggu loadingnya selesai. Oke, kita coba lagi. Kita isi 100. Kita save. Nah, sekarang semuanya harus terisi. Kita ini aja. Terus berarti oke. Baik, price juga sudah. Lalu melihat seluruh material yang dibuat, kita pisahkan aja karena kondisinya berbeda. Sudah melakukan update ke delete, oke. Kita coba update di sini. Dan mungkin fabric B, punya fabric, supplier fabric. Save, update berhasil, data pun langsung terubah. Berarti kita anggap sebagai berhasil ini. Lalu selanjutnya itu delete. Delete itu kita bisa masuk ke sini dulu. Lalu action dan delete. Atau bisa langsung dari sini kita ini action yang ini lalu delete gitu. Oke, delete berhasil, kita kategorikan juga sebagai selesai. Selanjutnya dan juga harus dapat filter. Oke, filter.
filter materials. Kalau gitu kita tambahkan di sini redefine filter. Redefine filter juga sama, pakai record dan view. Record. Oke, untuk ininya action master materials. Karena ini filternya, kita akan manfaatkan fitur filter di sini. Filter, jadi akan saya kasih nama action master materials filter. Untuk modelnya ini RUI view. Name-nya ini sama karena dia action. Jadi kita kasih material type filter. Lalu sekarang ininya model, bukan rest model lagi. Sama, lalu pakai ini. Kita copy dari sini aja. Oke, di sini art, terus type XML, lalu ini kita ganti dengan search. Sini kita kasih string label material type filters. Terus untuk ininya itu bukan field, tapi ini adalah filter. Lalu kita kasih string sebagai labelnya. Material. Ini kedua jeans, yang ketiga itu adalah pattern. Oke, name-nya ini sebenarnya kita bisa ini aja. Filter jeans sama filter pattern. Oke, selanjutnya adalah penentuan dari filter ini akan seperti apa, yaitu kita kasih domain, ya. Bentuknya kita pakai bentuk siku. Di dalamnya itu kolom biasa. Ini adalah kolom penentunya, type, yaitu type dari materialsnya. Kita kasih operator sama dengan. Lalu di sini kita kasih kode dari tipenya itu. Satu fabric, yang satu jeans, yang satu cotton. Ini pun bisa diimplementasikan pada suppliers, karena mungkin filternya pun belum dibutuhkan, ya, karena hanya ada kode name dan address saja. Jadi saya rasa segini cukup. Kita coba langsung update kepada ya, apps. Kita update di sini, upgrade. Kita tunggu loadingnya. Loading dan berhasil. Nah, nanti filternya akan muncul di sini. Fabric material. Kita akan coba tambah JNSA, jeans A, material type-nya jeans, harganya 120, ke suppliernya kita supplier jeans. Oke, save, terus kita buat baru cotton CPMA, cotton A, ininya cotton, harganya 100, cotton.
harusnya di enter supaya akan. Oke, save. Oke, di sini udah ada dari 3 jenis tipenya fabric, jeans, cotton. Kita coba filternya. Pertama kita filter fabric materials, muncul fabric aja. Kita undo, kita jeans, muncul jeans aja. Kita cotton juga muncul cotton aja. Ini pun bisa diaplikasikan lebih dari satu, misalkan seperti cotton, terus kita kombinasikan dengan fabric, maka yang keluar material tipenya adalah fabric dan cotton juga gitu. Seperti itu. Kalau kita tidak pilih, ini akan kembali ke default lagi. Kita pun di sini bisa menggunakan custom filter sebenarnya, cuma mungkin emang agak teknis. Seperti misalkan material tipe, bisa pilih fabric atau jeans. Kita apply, cuma ini akan lebih memudahkan user yang mana ya standarnya itu bisa langsung tinggal satu klik, langsung klik yang kedua, seperti itu. Oke, maka dengan ini kita anggap ini sebagai selesai untuk filternya gitu. Untuk controllers, karena saya dari soal yang diberikan, saya mungkin tidak terlalu membutuhkan controllers karena belum ada kebutuhan juga, makanya tidak akan saya buat. Dan untuk unit testing sendiri, untuk ini saya masih belum paham bagaimana cara kerjanya gitu ya, dan um, cara implementasinya juga, sekaligus generate laporan untuk membuktikan bahwa unit testing ini tuh berhasil gitu. Jadi akan saya skip dulu untuk sesi kali ini. Kalau di review lagi, sepertinya sudah semua. Model, security, views, ya sepertinya sudah. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.